Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi dengan kami, Jateng Pos TV, di segmen wawancara khusus. Wawancara khusus kita kali ini, kita bersama dengan Bapak Dr. Yulianto Prabowo MKes. Beliau adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. Selamat siang, Pak Dr. Yuli. Selamat siang dan semuanya, para Oke. pemirsa Jateng Pos TV. Oke. Terima kasih. Terima kasih Pak Dr. Yuli. Di tengah kesibukan Bapak, kita dari Jateng Pos TV diberi sambungan Zoom untuk bertanya-tanya, untuk wawancara khusus terkait dengan penanganan COVID di Jawa Tengah, Pak Dr. Yuli. Silakan. Oke. Banyak pertanyaan Dr. Yuli melalui kami di Jateng Pos TV ini, terutama terkait dengan PPKM darurat mulai tanggal 3 sampai tanggal 20, kemudian dilanjutkan lagi dengan PPKM level 4 sampai hari ini hari keempat ya. Ini pertanyaannya adalah sejauh mana Pak pelaksanaan PPKM itu hingga hari ini, evaluasinya secara menyeluruh itu efektif atau seperti apa Pak? Dr. Yuli mungkin bisa dijelaskan supaya masyarakat bisa tahu Pak. Baik, jadi kita itu kabupaten sebenarnya kemarin yang menjadi fokus kita itu ada 13 kabupaten kota di Jawa Tengah. Tapi seperti kita ketahui antar daerah di sini itu ya, kabupaten kota ini sulit ya untuk memilah. Ini daerah misalkan Solo lah ya, Solo dengan Sukoharjo contohnya ya, Solo dengan Sukoharjo itu sudah batas-batas itu sudah menyatu ya dengan Boyolali, dengan Karanganyar. Itu batas-batas itu sudah menyatu. Jadi walaupun 13 kabupaten atau kota yang menjadi fokus, itu dalam pelaksanaannya ya kita akan sulit, sehingga ya semuanya kita perlakukan yang hampir sama gitu ya. Dan pelaksanaannya sampai saat ini memang contohnya mobilitas ya penduduk, misalnya mobilitas penduduk ini memang belum seperti yang kita harapkan. Jadi harapan kita itu kan penurunan mobilitas penduduk itu minimal kan 50% ya. Tetapi sampai saat ini kan belum sampai ke 50% ya. Jadi untuk itu ya penurunan kasus itu belum terlihat ya. Jadi teorinya akan terjadi penurunan kasus apabila terjadi penurunan mobilitas penduduk paling tidak 50% ya. Namun demikian, kalau kita evaluasi tingkat keterisian tempat tidur di rumah sakit, ini sudah terjadi relaksasi memang. Sekarang ini sudah terjadi penurunan bed occupancy rate baik di isolasi maupun ICU di berbagai wilayah ya. Sebagai contoh misalkan Kudus, Jepara, Pati, Rembang, ya, Demak ya. Yang kemarin-kemarin itu tingkat huniannya bisa di atas 90% ya. Sekarang ini sudah di bawah 50%. Ya, contohnya seperti itu. Jadi sudah terjadi relaksasi di berbagai daerah ya. Namun demikian jumlah kasus barunya itu kita masih tinggi, tapi banyak yang diisolasi mandiri ya, atau diisolasi terpusat. Jadi rasio yang dirawat itu memang sekarang sudah menurun, walaupun kasusnya masih meningkat, tapi banyak yang isoman maupun isolasi di tempat khusus. Demikian Mas. Oke, Pak Dr. Yuli, kalau bisa disebut mungkin angka-angkanya begitu Pak, misalnya dari tanggal 3 sampai yang hari ini ya, misalnya di level 4 ini, kira-kira untuk kasus aktifnya angkanya berapa, persentasenya berapa, kemudian yang sembuh berapa, kemudian mungkin juga yang meninggal, atau mungkin kawasan-kawasan yang merah itu, Dr. Yuli bisa disebut mungkin, biar masyarakat tahu juga.
Iya, jadi kita ini kalau secara epidemiologi itu menggunakan periodisasi mingguan, ya. Jadi minggu terakhir itu namanya minggu ke-28, ya. Jadi kalau kita bandingkan minggu ke-27, ya, itu kasus barunya ya masih meningkat bandingkan dengan minggu ke-27, ya. Namun demikian, walaupun meningkat, itu lebih banyak pada kasus yang isolasi mandiri, ya, atau di tempat khusus, ya. Nah, kalau kita lihat dari sisi angka kesembuhan, ya, itu cukup banyak sih angka kesembuhan kita di minggu ke-28, ya, yaitu 23.780, sedangkan kasus baru di minggu ke-28 itu 21.018, ya. Yang meninggal 1.567, itu kondisi di minggu terakhir, yaitu minggu ke-28. Jadi kalau kita lihat dari jumlah kasus baru, itu memang masih meningkat, tetapi tingkat hunian atau bor di rumah sakit itu sudah mengalami relaksasi dibandingkan minggu sebelumnya, ya. Jadi minggu terakhir itu tingkat hunian di isolasi itu hanya 71,5%, sedangkan tempat tidur di ICU itu masih 76,5%, ya. Jadi dari sini kelihatan bahwa untuk tingkat hunian tempat isolasinya sudah menurun cukup banyak. Namun demikian untuk yang tempat tidur ICU masih cukup tinggi, walaupun sudah berkurang dibandingkan dengan kira-kira 3 minggu yang lalu. Demikian. Dokter Yuli, itu tingkat di bor kita sudah menurun ya, sudah terjadi relaksasi di beberapa rumah sakit. Itu karena penyebarannya berkurang atau karena misalnya tracing-tracingnya yang juga berkurang begitu, Dok? Kondisi tracingnya gimana sesungguhnya? Oh, kalau testingnya tinggi ya. Kalau testingnya itu kita meningkat terus. Jadi tidak berkurang. Ya. Bahkan testing kita di minggu terakhir itu seminggu itu 103.674, ya. Sudah cukup tinggi sekali kalau dibandingkan standar WHO, ya. Standar WHO itu satu minggu itu sekitar 35.000 tes. Kita sudah 103, ya. Jadi sudah 3 kali lipatnya dari standar WHO, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, penurunannya itu karena kita juga melakukan penambahan tempat tidur, ya, pasien ICU. Namun demikian, dari sisi jumlah memang yang dirawat itu berkurang, ya. Jadi kasusnya memang masih tinggi, tetapi banyak yang tanpa gejala, ya, atau gejalanya ringan sehingga tidak perlu dirawat di rumah sakit, gitu. Ya, jadi sebagai contoh misalkan kasus yang dirawat di rumah sakit minggu lalu itu rata-rata 16.000, ya, 15.000 gitu ya.
Kalau di minggu terakhir ini sudah sekitar 12.500 gitu. Jadi memang sudah berkurang. Namun demikian yang dirawat itu memang yang diisolasi itu masih di atas 15.000. Tetapi itu tadi banyak yang tanpa gejala atau gejalanya ringan. Oke, dokter. Jadi kesimpulannya untuk sementara meskipun mungkin angkanya belum besar, belum banyak ya, mungkin juga kasusnya masih bisa naik turun. Setidaknya PPKM ini evaluasi sementara cukup efektif ya, Dokter Yulia. Cukup efektif untuk sebagai bukti pasien yang dirawat juga terus berkurang ya. Itu bukti bahwa PPKM ini cukup efektif gitu ya, Dokter Yulia. Berkurangnya belum seperti kita harapkan ya, Mas. Jadi kita ini ya. ingin sebenarnya keterisian di tempat tidur itu di bawah 60%. Ya, semuanya. Ya, tetapi di berbagai rumah sakit itu di berbagai daerah kabupaten kota sudah banyak yang di bawah 60%. Tetapi yang di atas 60% juga. Jadi harapan kita rata-rata Jawa Tengah itu tingkat keterisian rumah sakit kalau bisa di bawah 60%. Itu tadi ada beberapa contoh ya, misalkan tadi contohnya Kudus, ya Jepara, Pati, Rembang, Demak. Dulu tingkat keterisiannya itu sudah di atas 90%, ya, di atas 85%. Kalau sekarang sudah di bawah 50%. Itu artinya ada beberapa kabupaten kota yang cukup bagus gitu ya penurunannya gitu, tetapi untuk kabupaten kota yang lain masih belum gitu. Ya, jadi memang ini bervariasi ya efek dari PPKM darurat ini terhadap kabupaten kota ini tidak merata ya, karena kenapa seperti itu kan memang PPKM darurat ini merupakan salah satu kebijakan ya, tidak satu-satunya kebijakan yang berpengaruh terhadap penurunan jumlah kasus baru ya. Kita tahu bahwa faktor yang lain itu ya ketaatan masyarakat terhadap protokol kesehatan itu ya, lalu juga ketaatan melakukan isolasi sesuai standar ya. Jadi biasanya kalau yang ada di rumah-rumah ini agak sulit ya kita menangani atau mengawasi ketaatan itu. Makanya kita minta teman-teman di kabupaten kota ini sebanyak mungkin yang perlu dilakukan isolasi itu diisolasi terpusat sehingga bisa diawasi, bisa dimonitor, ya, bisa dievaluasi sehingga tidak menularkan pada anggota keluarga yang lain. Karena apa? Klaster rumah tangga kita ini cukup tinggi sehingga kalau diisoman di rumah ini dikhawatirkan tidak taat terhadap protokol kesehatan sehingga menularkan anggota keluarga yang lain. Oke dok, soal isoman dok, kira-kira kapan masyarakat ini kalau misalnya terkontaminasi virus, dia harus isoman saja atau mesti harus ke rumah sakit? Ini sejauh mana dok? Ya, jadi kan penderita COVID itu ada 4 tingkatan ya. Tanpa gejala, lalu gejala ringan, gejala sedang, lalu berat ya. Nah, masih ada satu lagi yaitu kritis ya. Nah, untuk yang ringan atau tanpa gejala ini tidak perlu di rumah sakit ya. Cukup diisolasi terpusat ya. Lalu yang gejala sedang ini perlu dirawat di rumah sakit rujukan lini ketiga ya. Lalu yang berat dan kritis itu dirawatnya di rumah sakit lini 2 dan 1 ya. Sehingga tidak
memungkinkan semua yang positif dirawat di rumah sakit. Nanti rumah sakit akan kepenuhan. Padahal sebenarnya tidak perlu dirawat di rumah sakit, ya, cukup di isolasi terpusat gitu. Jadi untuk gejala ringan dan tanpa gejala itu tidak perlu dirawat di rumah sakit, cukup di isolasi mandiri. Gitu. Oke dok, mungkin apa namanya untuk sekilas evaluasi PPKM hingga level ini dok, itu sebetulnya kendala paling pokok apa di penanganan COVID ini untuk masyarakat kita? Apakah perilaku, apakah mungkin juga nakesnya, atau mungkin apa sehingga masih sesuai harapan? Kendala intinya apa, Dok, untuk masyarakat Jawa Tengah ini? Ya, jadi saya kira banyak ya, karena aspek dari COVID ini tidak hanya kesehatan, tetapi juga ekonomi, sosial, keamanan, bisnis, transportasi, dan sebagainya ya, banyak sekali. Jadi memang ini agak berbeda dengan dulu waktu pemberlakuan pembatasan kegiatan sosial ya, yang berskala besar ya. Ini kalau sekarang ini memang agak dibuka karena untuk menghidupkan sektor-sektor ekonomi tertentu ya. Nah, namun demikian kan pembatasan-pembatasan ini harus ditaati betul ya. Entah itu restoran, lalu juga mal, juga pusat-pusat perekonomian. Ini kan harus ditaati betul ya. Jadi pertama faktornya itu adalah ketaatan masyarakat terhadap pembatasan-pembatasan yang dilakukan. Ya, lalu yang kedua tentunya juga penegakan justisi ya, penegakan aturan. Ya. Ini juga saya kira sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan PPKM ini ya. Dan itu tidak mudah dan tantangannya banyak ya. Kadang-kadang menegakkan ini aturan itu ya harus apa itu namanya berseberangan dengan keinginan masyarakat tertentu yang tidak mau atau belum sadar menerapkan pembatasan-pembatasan yang ada ya, sehingga kadang-kadang terjadi bentrok ya. Nah, ini nih hal seperti ini masih banyak terjadi ya. Nah, untuk itu memang walaupun ini sudah berlangsung lama PPKM darurat ini, sosialisasi, persuasi, edukasi terhadap masyarakat ini tetap harus kita lakukan terus. Bahkan nanti apabila sudah berakhir ya tanggal 25 itu diharapkan nanti masyarakat ini tetap sadar dan paham bahwa kondisi kita ini belum baik ya. Kasus-kasus masih banyak meningkat, varian-varian baru di mana-mana ada ya, di mana tingkat penularannya itu masih sangat tinggi, lalu fatalitasnya juga tinggi ya. Sehingga masyarakat perlu diberdayakan baik ada maupun tidak ada penerapan protokol apa itu PPKM tersebut ya. Nah, maka dari itu kita sebenarnya mempunyai modal yaitu apa? Jogotongo ya. Jogotongo itu adalah pemberdayaan masyarakat di tingkat bawah baik RT maupun RW dalam penanganan dan pengendalian COVID. Jadi ada maupun tidak ada nanti pemberlakuan PPKM darurat atau PPKM level 4 dan selanjutnya, harapan kita masyarakat tetap ya melaksanakan protokol kesehatan, pembatasan-pembatasan sendiri, kalau perlu lockdown ya di tingkat RT
ya, misalkan seperti itu. Karena selama ini kita masih mempunyai program namanya PPKM Mikro, ya. Itu sebenarnya hampir-hampir sama dengan program Jogotongo kita, yaitu kita memberdayakan masyarakat pada level komunitas RT maupun RW. Oke dok, untuk tanggal 25 ini kan besok ya dok, jadi kurang sehari. Ya, ya. Kira-kira kemungkinannya ini akan berakhir, kemudian kembali ke program yang lama, atau akan ada program baru lagi setelah besok itu? Ya, kita belum tahu nanti seperti apa. Tapi tadi sudah saya sampaikan, ada maupun tidak ada program seperti itu, harapan kita program Jogotongo ini tetap kita perkuat. Sehingga ini merupakan garda masyarakat dalam penanggulangan COVID. Saya kira demikian. Oke. Yang perlu juga kami sampaikan yang berkembang di masyarakat itu tentang insentif nakes dok, dan klaim-klaim rumah sakit yang katanya belum bisa cair sampai sekarang. Gimana dok jelasannya di Jawa Tengah? Kalau insentif nakes, kalau di provinsi ya, karena insentif tenaga kesehatan itu dibayar atau dicukupi dari anggaran APBD masing-masing. Jadi kalau di tingkat provinsi, vaskes-vaskesnya provinsi begitu, itu dibayarnya dari APBD provinsi. Kalau yang tingkat provinsi ini sudah selesai ya. Kalau yang di kabupaten kota itu dibayarnya melalui APBD kabupaten kota masing-masing. Nah, ini kondisinya setiap kabupaten kota ini berbeda. Anggarannya ada yang cukup, ada yang belum cukup. Seperti itu. Termasuk klaim rumah sakit yang, ya? Gimana? Termasuk klaim rumah sakit ya dok ya? Ya, kalau Yang klaim rumah terbengkalai sakit itu sumbernya sama, sama. yaitu APBN dari Kementerian Kesehatan. Kalau klaim perawatan itu sama sumbernya, yaitu APBN. Tapi kalau insentif tadi masing-masing APBD. Kecuali swasta ya, dan rumah sakit vertikal itu dari Kementerian Kesehatan klaimnya. Oke dok, yang terakhir dok, ada himbauan buat masyarakat kita supaya COVID segera berlalu? Ya, saya kira strategi kita tetap protokol kesehatan itu harus ditaati betul oleh masyarakat, ya, pakai masker, jaga jarak dan cuci tangan itu harus selalu kita promosikan ya. Karena apa? Karena data kita ini di Jawa Tengah ini yang tidak taat pakai masker itu masih sekitar 20%, ya. Yang tidak taat jaga jarak lebih banyak lagi, 30%, ya. Yang tidak taat cuci tangan juga masih sekitar 23%. Artinya masih tinggi, ya. Itu harapan kita itu semakin semakin kecil ya. Maka promosi kesehatan, edukasi kepada masyarakat ini tidak boleh bosan-bosan, ya. Nah, lalu juga yang lain saya kira tes lacak isolasi. Nah, ini utamanya isolasi. Ini harapan kita bahwa semua yang ditemukan tesnya positif ini dilakukan isolasi di tempat khusus atau terpusat, ya. Kalau di provinsi ini ada asrama Serondol, ada asrama haji Donohudan, ya. Itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Di masing-masing kabupaten kota saya kira juga mempunyai tempat khusus untuk isolasi semacam itu. Nah, saya kira itu dari sisi kesehatan, saya kira. Kalau dari sisi yang lain, saya kira di pendidikan kita masih pembelajaran jarak jauh, ya. Lalu juga dari bidang-bidang yang lain, saya kira masyarakat harus
mengikuti itu, entah itu kaitannya dengan transportasi, dengan perekonomian dan sebagainya, ya. Dan kita harus sabar karena pandemi belum berakhir, bahkan di berbagai negara terjadi peningkatan yang luar biasa, termasuk kita juga masih meningkat, namun diharapkan dengan kesabaran, dengan ketaatan kita, harapannya adalah nanti paling tidak 2 minggu ke depan kasus ini harus menurun. Demikian. Harapan soal program vaksin, Dok, mungkin bisa disampaikan kepada masyarakat? Ya, vaksin terus berlangsung, saya kira. Yang lansia maupun pralansia tetap harus kita prioritaskan untuk kita dahulukan. Maka bagi yang mempunyai anggota keluarga lansia atau pralansia, yaitu di atas 50 tahun, itu wajib divaksin dulu, ya. Itu harus diprioritaskan. Karena apa? Karena kalau terkena paparan COVID, maka risikonya paling tinggi, ya. Jadi kembali lagi, yang di atas 50 tahun khususnya, ini masih banyak belum divaksin, ya. Tolong anggota keluarganya membantu untuk mendatangi tempat-tempat vaksinasi yang ada di dekat Anda, dan nanti akan kita prioritaskan untuk divaksin. Oke. Terima kasih Dr. Yulianto Prabowo MKes. Beliau adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, telah bersama Jateng Pos TV di dalam wawancara khusus membahas tentang penanganan COVID di Jawa Tengah. Terima kasih sekali lagi Dr. Yulianto Prabowo telah bersama kita. Oke, mudah-mudahan apa yang kita bicarakan membawa pencerahan untuk kita semua sehingga COVID segera berlalu dari kehidupan kita. Amin. Demikian pemirsa Jateng Pos TV, wawancara khusus kami dari Jateng Pos TV bersama Bapak Dr. Yulianto Prabowo MKes. Beliau adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. Saya Bejan Saidan, terima kasih undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.